Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Kamis 20 Maret 2025. Seperti biasa sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani episode Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, sebuah batu miring di dekat rumah warga longsor saat hujan deras mengguyur wilayah kota Tanjung Pinang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Beginilah kondisi batu miring di dekat rumah warga yang alami longsor di Jalan Puncak Indah, Kelurahan Kamboja, Kota Tanjung Pinang pada Kamis 20 Maret 2025. Batu miring dan tanah longsor tersebut nyaris menimpa rumah warga lainnya. Pemilik rumah, Sugiono, mengatakan kejadian longsor tersebut diketahui terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Dirinya menjelaskan batu miring yang menopang tanah rumahnya itu longsor hingga ke halaman belakang rumah tetangganya. Bahkan tanah yang berasal dari bawah rumahnya tersebut sudah menyentuh dinding rumah warga lain. Untuk saat ini, Sugiono dan keluarga masih bertahan tinggal di rumah tersebut. Ia belum memutuskan untuk mengungsi ke rumah yang lebih aman. Saat ini, tanah yang longsor ditutup menggunakan terpal yang telah dievakuasi oleh warga dan pihak instansi terkait lainnya. Setengah 6 ya pagi. Secara mendadak itu langsung sekaligus gitu serentak kan. Saya pun terkejut juga. Yang tidak longsor apa aja, Pak? Ya batu miring itu aja, Bu. Oh, batu miring. Iya. Di situ aja kan. Tak sampai kena rumah ya, Pak? Enggak. Agak retas sedikit lah itu, dapur tuh, Bang. Itu aja. Kita belum mengungsi, Pak. Ya? Masih bertahan. Ya masih bisa lah di tempat itu sementara ini kan. Kalau yang di bawah nggak kena, Pak, rumahnya, Pak? Yang di bawah kemarin ada tanah juga, tapi sebelum di sini bawah. Tapi nggak kena rumah warga yang bawah ya, Pak? Enggak. Kendati demikian, Sugiono mengaku tetap khawatir jika sewaktu-waktu bakal terjadi longsor susulan. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. BPJS Kesehatan memastikan masyarakat yang menjadi peserta JKN bisa berobat di mana saja selama mudik Lebaran 2025. Peserta cukup menunjukkan KTP atau kartu digital pada aplikasi mobile JKN saat berobat. BPJS Kesehatan Tanjung Pinang memastikan selama kartu kepesertaannya aktif, peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bisa berobat di mana saja, meski tengah berada di luar Tanjung Pinang saat mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Hal ini disampaikan oleh Wizri Andipos selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tanjung Pinang dalam konferensi pers yang digelar Kamis 20 Maret 2025. Dalam kesempatan ini, Wizri mengimbau masyarakat mengecek keaktifan peserta JKN sebelum melakukan perjalanan mudik ke luar kota. Hal ini bertujuan menghindari kendala ketika peserta JKN membutuhkan layanan kesehatan pada musim libur Lebaran. Pihaknya juga memastikan bahwa peserta JKN KIS yang mudik keluar daerah bisa berobat ke fasilitas kesehatan hanya cukup dengan membawa KTP saja atau kartu digital pada aplikasi mobile JKN. Pelayanan kesehatan itu di mana saja asalkan kartunya aktif, itu yang pasti yang pertama. Yang pesannya itu bagi masyarakat memastikan keaktifan pesertanya. Kalau dia mandiri ya berarti dilihat harus dibayar iurannya supaya kartunya aktif. Bisa melalui mobile JKN atau call center 165 atau di Pandawa di 0811 8 165 165, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata kita doakan sehat ya, kalau ternyata sakit di mana dia bisa mendapatkan pelayanan, yang penting FKTP-nya itu buka pelayanan dan itu bisa dilihat nanti di call center 165 ataupun di mobile JKN mana nih vaskes yang buka. Itu bisa didatengin dan kita sudah memberikan informasi kepada FKTP untuk bisa wajib memberikan pelayanan kepada peserta selagi kartunya aktif. Jadi masyarakat nggak perlu takut untuk datang. Ini saya terdaftar di Jakarta nih, mau datang ke Puskesmas Tanjung Pinang boleh nggak ya? Ya boleh. Wizri turut menegaskan bahwa BPJS Kesehatan ini menjamin peserta JKN memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara selama libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Redaksi V-News dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Operasi Ketupat Seligi 2025 dalam rangka pengamanan Lebaran Idul Fitri di Kabupaten Bintan mulai dilaksanakan. Pengamanan perairan menjadi salah satu wilayah prioritas di Polres Bintan.
Polres Bintan melaksanakan apel gelar pasukan dimulainya operasi Ketupat Seligi dalam rangka pengamanan Lebaran Idul Fitri 2025 di Aula Kantor Bupati Bintan pada Kamis 20 Maret 2025. Pada apel ini tampak dihadiri Bupati Bintan Robi Kurniawan yang turut bertindak sebagai pimpinan apel. Pada operasi pengamanan Lebaran di Bintan tahun ini mengangkat tagline Mudik Nyaman, Keluarga Aman. Kapolres Bintan AKBP Yunita Stefani mengungkapkan wilayah perairan menjadi salah satu prioritas pengamanan Lebaran Idul Fitri. Hal ini lantaran secara geografis mayoritas wilayah di Kabupaten Bintan merupakan perairan. Meski demikian, AKBP Yunita Stefani mengimbau agar para pengemudi kendaraan agar senantiasa berhati-hati saat berkendara di jalan raya. Kami sudah melaksanakan sosialisasi mudik aman, keluarga nyaman, yaitu salah satunya di Pelabuhan ASDP dan juga kami sudah laksanakan di Pelabuhan Bulanglingi, di mana mengingat Polres Bintan ini lebih banyak perairannya ketimbang daratannya. Jadi kita lebih cenderung ke perairan, ke kapal-kapal, dan juga tidak lupa juga kami memberikan himbauan kepada masyarakat yang menggunakan roda 4 dan juga roda 5. Dalam pelaksanaan operasi Ketupat Seligi 2025, Polres Bintan juga telah mendirikan 7 pos pengamanan di sejumlah lokasi. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Seorang oknum ASN Pemkot Tanjung Pinang diamankan polisi atas kasus dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam pengembangan pihak kepolisian. Seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Tanjung Pinang berinisial DA diamankan Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang atas kasus dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja. Selain DA, dalam kasus ini polisi juga mengamankan seorang rekan DA berinisial EA yang merupakan karyawan swasta. Ditemui pada Rabu 19 Maret 2025, Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi membenarkan pengamanan oknum ASN Pemkot Tanjung Pinang tersebut. Kapolresta menyebut dalam kasus ini, petugas berhasil mengamankan 4 paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja kering. Kapolresta menyampaikan kedua terduga pelaku diamankan di Jalan Hang Lekir, Tanjung Pinang saat diduga hendak mengedarkan ganja pada 12 Maret 2025 lalu. Saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Mapolresta Tanjung Pinang dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Yang tersangka DA ini laki-laki, status PNS, pegawai negeri sipil, alamat di Pinang Kencana, Tanjung Pinang Timur. Bungkus plastik warna putih berisi daun kering atau berisi ganja. Kemudian 1 paket plastik warna biru berupa ganja, 1 paket plastik sama warna putih daun ganja. Berarti total daun ini sebanyak 4 paket. Atas perbuatannya, kedua terduga pelaku terancam dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang RI tentang narkotika. Lucia Rotnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang oknum ASN Pemkot Tanjung Pinang diamankan polisi atas kasus dugaan kepemilikan narkoba. Menanggapi kasus ini, Wali Kota Tanjung Pinang mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Seorang oknum ASN di lingkungan pemerintah kota Tanjung Pinang berinisial DA harus berurusan dengan polisi atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Menanggapi hal ini, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah yang ditemui pada Kamis 20 Maret 2025 menghormati proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Lis menyebut dalam kasus ini dirinya mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Menurut Lis, Pemkot Tanjung Pinang dapat memberikan bantuan hukum, akan tetapi hal tersebut diserahkan kepada pihak keluarga DA. Lis menyampaikan ke depan pihaknya akan mengambil langkah-langkah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan pegawai Pemkot Tanjung Pinang. Lis menambahkan sesuai aturan yang berlaku apabila ada oknum ASN yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dapat diberikan sanksi mulai dari sanksi ringan hingga berat seperti sanksi pemberhentian. Ya, biarlah berproses, menganut azas praduga tak bersalah. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Kalau pegawai negeri ini kan
sudah ada aturannya ya, sudah ada aturannya. Begitu dia ditetapkan menjadi tersangka, apa saja hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, dan proses dan tahapannya sudah ada. Ada bantuan hukum dari kita? Kenapa? Ada bantuan hukum? Kalau misalnya karena ini bukan korupsi, kita bisa memberikan bantuan hukum, ya kan? Tadi tergantung daripada pihak keluarga. Dapat ke depannya kita ingatkan, dan dapat ke depannya maka kita akan memberikan sanksi sebagaimana diatur dengan peraturan di dalam. Apa itu Pak sanksi tegasnya? Sanksi tegasnya sampai pemberhentian. Sebelumnya diketahui seorang oknum ASN Pemko Tanjung Pinang berinisial DA diamankan polisi atas kasus dugaan kepemilikan narkoba jenis ganja. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam pengembangan pihak kepolisian. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih Mas, tetap bersama kami. Puluhan rumah di Kabupaten Bintan terendam banjir saat hujan deras mengguyur wilayah setempat. Beberapa warga terdampak banjir terpaksa mengungsi sementara ke rumah warga lainnya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bintan dan sekitarnya selama 2 hari berturut-turut mengakibatkan puluhan rumah warga di wilayah Kampung Pisang, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur terendam banjir pada Kamis 20 Maret 2025. Dalam kejadian itu terlihat para petugas gabungan meninjau langsung lokasi banjir. Kapolres Bintan AKBP Yunita Stefani yang ditemui di lokasi banjir mengatakan, dari data sementara yang diperoleh terdapat 71 kepala keluarga yang rumahnya terdampak banjir. Selain itu, menurut Kapolres, instansi terkait juga telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana. KK yang terdampak di sini sebanyak 71 keluarga. Kemudian kami bersama Pak Camat Bintan Timur, kemudian Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, kemudian dari BPBD dan juga Pak Lurah hadir sini untuk meninjau warga yang terdampak dari hujan yang terjadi dari kemarin, yaitu dari hari Rabu. Dan juga kita lihat hari ini pun masih hujan juga, tapi alhamdulillah sekarang sudah intensitas dari hujannya sudah menurun rintik-rintik. Sandrawati, salah satu warga setempat mengaku dalam beberapa tahun terakhir wilayah tempat tinggal mereka kerap alami banjir, terutama saat hujan deras dengan waktu yang cukup lama. Tahun seperti ini atau gimana nih Kak? Ya pokoknya kalau hujannya lebat, tapi setiap tahun sih, kemarin tahun baru banjir, sekarang banjir lagi. Tapi kalau kondisi banjirnya lebih parah ini atau? Lebih parah kemarin sih, kalau ini nggak begitu sangat. Tapi namanya banjir ya parah lah kalau sudah masuk ke dalam kan. Saat ini sebagian warga terdampak banjir telah diungsikan ke rumah warga lainnya sembari menunggu genangan air surut. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan personil gabungan akan dikerahkan dalam pengamanan Idul Fitri tahun 2025 di Kota Tanjung Pinang. Untuk pelaksanaan operasi Ketupat Seligi, Polresta Tanjung Pinang juga mendirikan pos pengamanan dan pelayanan. Polresta Tanjung Pinang menggelar apel persiapan operasi Ketupat Seligi 2025 di Aula Antang Seludang Mapolresta Tanjung Pinang pada Kamis 20 Maret 2025. Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolresta dan Wali Kota Tanjung Pinang ini ditandai dengan penyematan pita tanda dimulainya operasi Ketupat Seligi 2025 kepada personel gabungan yang bertugas pada operasi tersebut. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Hamam Wahyudi mengatakan sebanyak 396 personel gabungan akan dilibatkan dalam pengamanan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di Tanjung Pinang. Operasi ini bersifat kemanusiaan, sasarannya adalah masyarakat yang melakukan mudik, kegiatan keagamaan seperti pawai, tarawih, dan aktivitas lainnya yang membutuhkan pengamanan. Untuk menunjang pelaksanaan dalam operasi Ketupat Seligi 2025 tersebut, Polresta Tanjung Pinang telah menyiapkan sejumlah pos pengamanan dan pelayanan. Personil yang akan kita libatkan ini ada 396 personil. Ini dari unsur Polri, unsur TNI, kemudian stakeholder yang ada, kemudian mitra Polri seperti Senkom, kemudian juga nanti juga ada pelajar ya seperti pramuka yang kita libatkan. Kemudian untuk sasaran operasi atau sasaran pengamanan ini kan bersifat operasi kemanusiaan, itu ada beberapa target operasi, yaitu meliputi orang,
kegiatan serta lokasi. Ya, kalau orang seperti masyarakat yang mudik melaksanakan ibadah, melaksanakan kegiatan nanti kegiatan keagamaan seperti ada pawai, tarawih, serta nanti kegiatan mudik. Sementara itu, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan sinergitas semua pihak sangat dibutuhkan dalam mendukung kelancaran operasi Ketupat Seligi 2025 ini, terutama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri. Yang kita harapkan semua berjalan dengan baik. Dan pemerintah Kota Tanjung Pinang tentu dengan semua perangkat yang ada, kita untuk melaksanakan sinergi bersama para TNI Polri yang ada di lapangan. Mudah-mudahan kita harapkan bahwa arus mudik dan arus kembali nanti berjalan dengan baik, lancar, tanpa hambatan apapun. Dan insya Allah dari tahun ke tahun Tanjung Pinang kan kita lihat memang alhamdulillah berjalan dengan baik. Diketahui operasi Ketupat Seligi 2025 yang akan berlangsung selama 14 hari mulai tanggal 26 Maret hingga 8 April 2025 mendatang. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.